Mas Adi, pesan untuk pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran, nanti akan ada legislatif yang baru juga, supaya betul-betul bisa menghasilkan pimpinan lembaga tinggi negara yang moralnya tinggi. Saya kira dua hal. Pertama dari segi penyeleksian ya, tentu kawan-kawan DPR khususnya harus paham betul terkait dengan track record para calon komisioner ya, ataupun calon-calon nanti yang akan menjadi pejabat negara. Kalau perlu tracking sejak TK dia, apakah TK itu pernah nyolong mangga tetangga sebelah atau tidak, atau nyontek misalnya. Atau tidak. Kalau itu memang terjadi sekecil apapun, bagi saya itu perlu dianulir. Waktu SMP pernah jahil atau tidak, waktu SMA, waktu di pesantren, apakah dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dia tidak normal. Itu penting untuk tidak melahirkan apa yang terjadi kita diskusikan malam hari ini. Karena kalau kita case to case sebenarnya Sylvia, kasus KPU ini memang seakan-akan tak ada kaitannya dengan proses seleksi. Karena ini adalah sangat pribadional, ini asusila terkait dengan wanita itu tadi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depan, jangan sampai sekalipun misalnya berasal dari ormas tertentu yang dinilai agamanya kuat dan seterusnya, kalau ini tidak melalui satu proses yang cukup ketat, saya khawatir akan seperti keledai, jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Begitupun dengan kasus KPK, ini kan sangat tidak terkait dengan proses seleksi misalnya di DPR. Ini murni kasuistik soal korupsi. Tapi yang paling penting adalah selama proses penyeleksian, kalau memang terjadi kontroversi soal KPK itu kan panjang ceritanya. Banyak protes, banyak penolakan, tapi lolos sebagai pimpinan. Termasuk tapi misalnya ada soal... kaitannya, Kenapa? Mas Adi, ada kaitannya antara proses etik ini dengan proses pemilu. Nah kan itu yang ini kan itu yang sebenarnya jangan terulang KPU memang. dan PPLN. Oke, baik. Termasuk itu, nah Baik. termasuk yang MK, termasuk juga kita ingin menghindari siapapun yang tadi jadi hakim MK sebisa mungkin harus dijauhkan dari anasir-anasir kekuasaan dan politik. Kan itu saja sebenarnya, bahwa mereka punya persoalan sifatnya pribadi. Yang paling penting adalah bagaimana itu yang kemudian harus dinyatakan. Tanpa itu semua, Sylvia, saya kira pejabat publik kita ini akan berlaku sewenang-wenang. Kuncinya adalah siapapun Anda kalau sudah jadi pejabat publik, sehebat apapun Anda, kalau melanggar sesuatu etik, entah itu pidana, entah itu moral, Anda akan jatuh di tengah jalan. Baik, kira itu kuncinya. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya ya, pembicaraan soal ini ya. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini, pemirsa. Kita tidak butuh para pengabdi kekuasaan yang minus moralnya, kita butuh para pemimpin yang urat malunya belum putus. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri, kita jumpa lagi di Kontroversi berikutnya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.